Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademis. Saya Rika Purmayadi sebagai supervisor dan rekan saya Rini Betra sebagai coach. Dan satu lagi Ibu Devi Effendi sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu Rika. Bagaimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bu Rika? Alhamdulillah sehat Bu Rini. Saya senang bertemu Bu Rini hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Rini. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bu Rini? Terima kasih banyak Bu Rika. Saya ingin Bu Rika membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bermakna. Oke, baiklah Bu Rini. Saya akan mendukung Bu Rini dalam hal itu. Sebelum melakukan itu, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika Ibu Rini melakukan proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, apakah Bu Rini sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Rini sampaikan? Dan jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melaksanakan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Rini? Ya Bu, boleh Bu Rika. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin kembangkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada coachee. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bermakna atau berbobot kepada coachee. Nah, di antara ketiganya, kira-kira bagian mana yang ingin Bu Rini fokuskan pada observasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya berharap bisa mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan bermakna. Oke, baik. Sudah saya catat ya, Bu. Nah, bagaimana menurut Bu Rini, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Rini di dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham sekali ya Bu Rini. Nah, apa harapan Bu Rini nanti dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya.
Silakan Ibu Rini melaksanakan coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu Rika, terima kasih kembali. Selamat pagi Bu Devi. Hari ini kita akan melakukan, maaf saya ulang, boleh nanti dipotong. Ya. Selamat siang Bu Devi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Terima kasih Bu Rini. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif gitu Bu Rini. Baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bu Devi. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Devi hadapi dalam mengelola waktu? Kalau kendala atau hambatannya, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan Bu Rini. Setelah mengidentifikasi hambatan, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bu Devi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bu Devi lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan juga memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya gitu Bu Rini. Bagus sekali Bu Devi, rencana aksi yang jelas. Sekarang, bagaimana Bu Devi akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bu Devi dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan juga mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya ini. Terakhir ya Bu Devi, bagaimana Bu Devi akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini dan siapa yang dapat membantu Bu Devi dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya Bu Rini. Dan saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika itu diperlukan. Baik Bu Devi, Itu terima Bu kasih. Rini. Ya, terima kasih kembali Bu Rini. Oke. Selamat siang Bu Rini. Siang Bu Rika. Oke, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang telah Ibu Rini lakukan sebelumnya. Bagaimana Bu Rini menilai performa di dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Bu Rini merasa demikian? Ya, karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna dengan baik, Bu. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu Rini? Tentu, Bu Rika. Oke. Berdasarkan coaching yang telah Ibu Rini lakukan, saya melihat bahwa Bu Rini telah melakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sehingga standar yang kita rujuk tercapai. Nah, sekarang bagaimana pendapat Bu Rini tentang hal ini? Saya senang mendengarnya, Bu Rika. Terima kasih atas umpan balik yang Bu Rika berikan. Oke, baik Bu Rini. Nah, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu Rini ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaannya lebih efektif lagi. Oke, itu adalah langkah yang sangat bagus dan baik ya Bu Rini. Nah, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Nah, dan terakhir, apa yang Bu Rini peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih
memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan, Bu. Oke, baik. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Rini. Sama-sama, Bu Rika.